seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Ya, nampak wajahnya sangat ceria sekali. Memang ini manten itu memang sangat ceria, beda memang ya. Apalagi mantennya, mesem gitu. Nggih, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, khotbah saya beri judul 100% yakin. 100% yakin. Ya, slide-nya mungkin bisa ditampilkan ya. Oh, slide-nya enggak bisa tampil. Baik. Nah, Bapak Ibu, hari Kamis kemarin kita bersama-sama mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kita merayakan misi penyelamatannya yang sudah dinyatakan bagi kita semua. Tapi setelah Yesus naik ke surga, apakah misi itu lalu berhenti atau mandek? Atau hanya sampai dia naik ke surga dan sudah selesai? Ya pasti tidak ya Bapak Ibu. Misi itu akan tetap terus berjalan. Misi Allah menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia. Karya Allah akan tetap terus lanjut. Lalu siapa yang melanjutkan? Siapa yang menjalankan dan meneruskan? Ya, tentu saja kita semua, umat kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di awal ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini hanya ilustrasi, ini hanya dialog imajiner begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sesampainya di surga, Yesus disambut oleh para malaikat. Nah, ini dialog imajinernya. Wah, lalu Tuhan Yesus disambut para malaikat. Malaikat berkata, wah selamat Tuhan. Misi Anda telah sukses. Tapi kelanjutannya bagaimana Tuhan? Tanya malaikat. Lalu Tuhan menjawab, oh tenang Mal gitu ya. Manggilnya malaikat Mal gitu ya. Oh tenang Mal. Kan ada mereka gitu. Lalu malaikat itu membalas, mereka. Mereka yang mana Tuhan? Lalu Yesus menjawab, itu mereka. Coba lihat kamu tengok ke bawah, yaitu mereka. Lalu malaikat itu melihat ke dunia,
Mereka ini Tuhan. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Kok sedikit sekali Tuhan? Ya, itu mereka. Lalu malaikat itu berkata, kira-kira apa mereka bisa Tuhan melanjutkan misi? Lalu Tuhan Yesus memandang malaikat itu sambil tersenyum dan hanya mengedipkan satu mata saja. Tinggo gitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, dialog imajiner ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di satu sisi ada sebuah keraguan-raguan. Ada sebuah kekhawatiran, takut gagal. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus yakin 100% bahwa kelompok yang kecil ini akan bisa melanjutkan misinya di dunia untuk menghadirkan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus tidak punya rencana lain, tidak punya rencana cadangan. Pokoknya yakin 100% bahwa mereka pasti akan bisa melakukan. Titik. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, khususnya di Injil Yohanes pasal 17, keyakinan 100% itu pula yang diucapkan oleh Yesus kepada para murid di dalam doanya. Dalam bacaan kita Yohanes pasal 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini para murid ya Bapak Ibu, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang. Orang-orang ini siapa ya yang belum mendengar kabar baik itu, yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini adalah para murid. Tuhan Yesus yakin 100%. Dari mana Yesus tahu bahwa para murid dan pengikutnya ini akan melanjutkan misinya di dunia, akan melanjutkan kabar baik? Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu bahwa mereka tidak akan mundur, tidak akan bubar jalan? Dari mana Yesus tahu? Jangan lupa Bapak Ibu, perikop kita ini masih di pasal 17 loh ya. Ini Yesus masih belum ditangkap. Yesus ditangkap baru di pasal 18. Ini perikop Yesus masih belum disalib, belum mati, belum bangkit. Yang artinya para murid masih belum mengalami badai pergumulan yang luar biasa yang menggoncang pondasi iman mereka. Ketika mereka tahu bahwa gurunya mati, disalib, disiksa dan yang lain sebagainya itu. Ini masih belum seperti itu. Tetapi Yesus yakin 100% di pasal 17 bahwa mereka pasti bisa melanjutkan misi Yesus di dunia. Yesus meyakini bahwa jemaat akan bertumbuh, kabar baik semakin meluas, bahkan sampai hari ini. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana Yesus bisa tahu dan bisa yakin kepada para murid? Ya, jangan buru-buru bilang, ya Yesus kan Tuhan, dia tahu segalanya. Tapi ada satu hal yang pasti Bapak Ibu, di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah ketidakpastian para murid dan pengikutnya waktu itu, atau yang sebentar lagi akan mereka alami pada waktu itu, Yesus yakin 100% bahwa para muridnya pasti bisa melanjutkan misi memberitakan kabar baik dari Allah. Nah, Bapak Ibu, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa sempat ngomong seperti ini. Saya mengerti apabila Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya,
kepada setiap kita. Tapi jujur, kadang saya merasa kepercayaan Tuhan itu terlalu tinggi buat saya. Ya, artinya apa? Yesus Allah yakin begitu loh kepada kita. Cuma kadang kitanya sendiri sing gak sepiro patek yakin karo awake dhewe begitu. Iso gak yo? Sanggup gak yo? Mampu gak yo? Wani gak yo? Cukup gak yo? Tuhan, saya sih beriman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, untuk masalah yang satu ini, ampun, abot eram Gusti. Gak patek sepiro yakin. Tuhan, saya itu sudah berupaya banyak hal. Wes sampai dewangi jungkir walik. Tapi kok hasilnya masih nol ya Tuhan. Kadang kita sendiri yang tidak begitu yakin. Murid-murid pun juga, kalau kita bayangkan jika murid-murid itu juga pada waktu itu mendengar doa yang disampaikan oleh Yesus, bisa jadi perasaan mereka ya sama dengan perasaan kita. Sangat mungkin mereka menghadapi perkara yang besar yang membuat mereka lalu bertanya-tanya. Ya coba saya tanyakan sama si Petrus yang si tukang penyangkal itu. Atau tanyakan sama Thomas si peragu itu. Bisa jadi mereka ketika mereka menghadapi persoalan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, duka cita yang luar biasa, bisa jadi mereka bubar jalan. Bisa jadi mereka meragu. Lanjut gak nih ya, wong Yesus sudah mati. Apa enaknya aku kembali jadi nelayan ya? Apa enaknya aku tak kembali nangkap ikan ya? Di dalam penderitaan, pergumulan yang dihadapi, bisa jadi mereka sempat meragu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dan pergumulan berat itu ternyata juga dialami oleh tidak hanya para murid tetapi juga gereja mula-mula. Kalau kita melihat bacaan kita bagian kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab di mana kitab ini memberikan penguatan, penghiburan, dan juga pengharapan bagi jemaat Tuhan gereja mula-mula pada waktu itu yang sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa di bawah pemerintahan Romawi. Namun melalui kitab Wahyu ini umat percaya diharap untuk tetap bertahan dan tabah di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Karena mereka harus memiliki keyakinan bahwa ada waktunya nanti kuasa kebaikan Allah itu akan mengalahkan kuasa kejahatan. Dan oleh sebab itu mereka diminta untuk tetap setia. Dan kesetiaan itu harus ditunjukkan dengan karya Bapak Ibu. Dengan perbuatan, artinya mereka meskipun ada di dalam komunitas, mereka ini kecil dan menderita. Tetapi mereka tidak boleh kehilangan gairah untuk tetap terus mengabarkan kabar sukacita, untuk tetap terus menjadi saksi, meneruskan misi Allah, tugas mereka sebagai gereja. Dan inilah juga yang dialami oleh Paulus dan juga Silas. Mereka pun juga memikul salib, mereka pun juga mengalami penderitaan dan penganiayaan. Bahkan dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul diceritakan mereka pun sempat masuk dalam penjara begitu. Namun justru semangat mereka untuk mengabarkan
kabar sukacita itu menjadi kabar yang baik, menjadi berkat bagi orang lain, terkhusus dalam bacaan kita bagi perempuan yang memiliki roh tenung itu tadi, dan juga kepala penjara dan juga seluruh keluarganya yang akhirnya dibaptis itu. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira hari ini Tuhan pun juga menantang kita semuanya. Dia Tuhan yang sudah memberikan 100%, Tuhan yang sudah yakin kepada kita 100%, Tuhan yang sudah memperlengkapi kita 100%, Tuhan yang sudah mendampingi kita 100%, Tuhan yang sudah menjadi supporter, penyemangat di dalam kehidupan kita 100%. Lalu beranikah kita mendengarkan suara Dia yang sudah berteriak di telinga, di hati, dan di pikiran kita, untuk kita juga diminta untuk meneruskan misinya menjadi saksi-saksinya. Lalu apakah kita berani juga untuk berkata, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Saya janji Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Beranikah kita berkata, Tuhan, aku Tuhan akan berjuang sekuat tenaga Tuhan, supaya kehidupan keluargaku tetap bertahan di dalam badai kehidupan yang berat ini. Beranikah Mas Theo begitu berkata kepada Mbak Diva, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk kebahagiaan dan kedamaian keluargaku, sama seperti aku dulu berjuang mendapatkan hatimu, Diva. Tuhan, oke Tuhan, masalah ini memang berat Tuhan, tapi ya Tuhan, aku akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalahku ini. Tuhan, okelah, ini mungkin baru pertama kali aku berdiri di depan banyak orang melayani, tapi aku yakin bahwa dengan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, aku bisa. Aku mampu. Aku disempurnakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid sudah berani menjawab tantangan Tuhan ini. Para murid meskipun mereka sempat mengalami goncangan, suasana hati batin yang tidak mengenakkan, tetapi para murid sudah menunjukkan dengan sekuat tenaga mereka memberitakan kabar baik dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan hasilnya ya kita yang ada di tempat ini mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertanyaannya, beranikah kita menerima tantangan Tuhan ini untuk menjadi saksinya, melayaninya, supaya kedamaian, sukacita, kasih dari Tuhan itu juga bisa tersebar dan dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.